sama-sama berkata, amin. Amin. Shalom. Ya. Puji Tuhan, kita boleh sama-sama beribadah hari ini, saudaraku ya, dalam hari memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, percayalah seperti ini, saudaraku ya, bahwa kehidupan kita ini harus semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Saudara, tidak ada di zaman ini, saudaraku ya, saudara akan menemukan apa yang Yesus ajarkan itu bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, saudaraku ya. Dan apa yang diajarkan Yesus, saudaraku ya, itu sampai hari ini tidak pernah usang. Bapak Ibu bisa perhatikan baik-baik, saudaraku ya. Firman Tuhan itu dari beribu-ribu tahun itu mau dimusnahkan. Ya, bagaimana setiap firman Tuhan itu, saudaraku ya, ditentang, bagaimana firman Tuhan itu dilawan oleh penguasa dunia sekalipun. Tidak ada satu pun yang bisa menghapus setiap firman Tuhan. Alkitab yang kita baca, yang kita pegang, saudaraku, berapa kali mau dimusnahkan oleh pemimpin-pemimpin dunia ini. Tetapi sekali lagi firman Tuhan, kebenaran itu tidak akan pernah bisa musnah, tidak akan pernah bisa hilang, saudaraku ya. Semakin mau dimusnahkan akan semakin dia menyebar, semakin banyak, saudaraku ya. Itu firman Tuhan. Nah, saya berharap saudara bisa mengerti, itulah pentingnya kita belajar firman Tuhan. Kita belajar kenapa firman Tuhan itu harus jadi pondasi atas hidup setiap kita. Ya. Dari zaman ke zaman firman Tuhan itu nggak pernah yang tidak relevan, saudaraku ya. Dengan keadaan zaman selalu baru, saudaraku ya. Dan tidak pernah berubah. Mungkin gaya saudaraku hari ini mode, orang bisa berubah-ubah, saudaraku ya. Bisa berganti-ganti, kesukaan orang bisa berganti-ganti. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Apa yang diajarkan Tuhan sampai hari ini itu adalah kebenaran yang tetap, saudaraku. Makanya saudaraku, kita ini harus tahu, ya firman Tuhan ini harus jadi pondasi buat setiap kita anak-anak Tuhan. Makanya kalau saudara nggak baca firman, saudara kehilangan pedoman. Saudara kehilangan penuntun kebenaran dalam hidupmu, saudara. Makanya rugi kalau saudara nggak baca firman Tuhan. Apalagi nih anak-anak muda. Saudara butuh pondasi dalam hidupmu. Kalau kita nggak punya pondasi, saudaraku ya, saudara akan kesana kemari. Saudara akan dengar apa kata dunia, saudara kita harus begini, kita harus begitu, saudaraku ya. Saudara akan mudah terombang-ambing. Ya. Harus ada nilai-nilai kebenaran yang saudara harus miliki dan saudara harus punya. Dan itu yang Yesus ajarkan. Kalau kita nggak punya pondasi itu sulit. Bapak Ibu, kalau misalnya dalam hal saudara membangun rumah tangga, saya mau bilang sama saudara, kalau saudara nggak bangun rumah tangga dengan nilai-nilai kebenaran, rumah tangga akan hancur. Ya, karena apa? Nggak ada kasih di sana, nggak ada pengampunan di sana, saudaraku ya. Yang ada apa? Konflik-konflik, perceraian, perkelahian, saudaraku ya. Rasa curiga. Karena nggak ada nilai kebenaran. Suami tidak pegang nilai kebenaran, istri nggak pegang nilai kebenaran, apalagi anak-anak. Ya. Kalau orang Kristen hari ini nggak pegang kebenaran, saudaraku ya, tidak ada cerai, misalnya ya, maka kita ini akan apa? Kekristenan kita? Ya kan kawin cerai, saudaraku, betul? Tapi kita dari zaman ke zaman Tuhan bilang, ya, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Itulah yang kita pegang, gereja pegang sampai hari ini. Itulah nilai kebenaran. Ya, kita diajarkan untuk jujur, hidup berintegritas. Itulah yang kita pegang dalam hidup kita. Amin. Kita tidak bisa seperti dunia, saudara. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah sedikit-dikit buat dosa. Nggak bisa, saudara. Ngontek dikit-dikit. Ya. Sejak saya kenal Tuhan, saya belajar firman, saya belajar kebenaran, saudaraku ya. Buat saya, saudaraku ya, untuk melakukan sesuatu yang nggak benar itu sulit. Untuk nyontek aja saya sulit, saudaraku ya.
Buat saya, saudaraku, lebih baik saya jujur, nilai saya nggak bagus, nilai saya jelek, atau saya nggak lulus, tapi karena itu hasil usaha saya, daripada saya nilai baik tapi hasil saya nyontek, nggak jujur. Karena kenapa, saudaraku? Nilai kebenaran yang harus kita punya. Lebih baik kita ini kerja banting tulang daripada hasil dari kita mencuri, menipu orang, saudaraku ya. Lebih baik hidup kita biasa daripada kerjaan kita, saudaraku ya, melukai orang, untuk kita bisa menikmati semua yang kelihatannya baik. Ya. Kenapa bisa? Karena kita punya nilai kebenaran. Makanya saya berdoa, saudaraku, kita ini paham kenapa pentingnya kita belajar firman Tuhan. Kenapa setiap kata, setiap koma, setiap titik saudara harus pelajari firman Tuhan sebelum saudara belajar semua ilmu di dunia ini. Karena itu pondasinya. Kalau saudara nggak baca, saudara nggak akan tahu cara menjadi orang tua. Saudara nggak akan pernah bisa menjadi lelaki sejatinya Tuhan. Saudara nggak akan bisa menjadi seorang perempuannya Tuhan kalau saudara nggak pernah baca firman Tuhan. Saudara nggak akan bisa menjadi seorang suami, seorang istri yang baik kalau saudara nggak tahu firman Tuhan. Saudara juga nggak akan pernah bisa jadi anak yang baik kalau saudara nggak pernah baca firman Tuhan. Amin. Kuncinya semua firman Tuhan. Makanya baca firman Tuhan itu harus saudara lakukan setiap hari. Amin. Bersentuhan dengan firman Tuhan itu jadi hidupmu setiap hari. Kalau orang dunia bilang, kamu tuh bodoh, baca Alkitab terus, kenapa sih rohani terus? Kalau jawaban kita, ya itu hidup kita. Jangan malu menyatakan imanmu, saudaraku ya, amin. Jangan malu, saudaraku ya, menyatakan bahwa saudara adalah pengikut Kristus. Karena firman Tuhan jelas, kalau kamu malu mengakui aku di depan manusia, aku juga akan malu mengakui kamu di depan para malaikat. Tuhan. Ya. Sehingga saudara, maaf kata nih ya, karena saudara Kristen akhirnya nggak apa-apa sedikit minum, sedang nggak apa-apa sedikit ngerokok, nggak apa-apa. Karena kenapa? Lebih penting perasaan manusia daripada perasaan Tuhan. Tapi kalau saudara pegang firman kebenaran, saudara nggak akan mudah terombang-ambing. Amin. Makanya saya berdoa setiap kita ini, saudaraku ya, ayo belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Amin. Karena terlalu banyak rahasia kehidupan di sana. Saudara, seseorang yang menghidupi firman, saudara akan melihat berkat Tuhan di sana. Saudara yang menghidupi firman Tuhan, ya, nggak ada kegagalan dalam hidup saudara. Itu saya pastikan. Semiskin apapun saudara hari ini, ketika saudara menghidupi firman, Tuhan akan buat saudara hidup dalam segala kelimpahan. Tapi pertanyaannya, mungkin ada yang tanya, Pak Pendeta, selama ini saya sudah ikut Tuhan, ya, saya udah jadi Kristen udah lama, ke gereja udah lama, jadi pelayan sudah lama. Tapi kenapa hidup saya kok begini-begini aja, miskinnya miskin, cari uang seringkali nggak punya uang. Ayo jawabannya apa seringkali? Kalau saudara mau tahu, jawabannya apa? Kamu hidupi nggak firman Tuhan itu? Itu pertanyaannya. Karena seringkali kita nggak menghidupi firman, tahu firman tapi nggak menghidupinya. Amin. Anak-anak Tuhan, kita semua saudaraku ya, jangan cuma sekedar tahu firman Tuhan, tapi hidupi firman itu. Makanya buat saya loh saudaraku ya, buat saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan kalau hamba Tuhan mengalami ini, saya juga alami. Mereka bisa bicara, mereka bisa bergaul dengan Engkau, aku juga mau Tuhan. Mereka diberkati dengan berlimpah-limpah, aku juga mau Tuhan. Tuhan, orang ini bisa disembuhkan. Hari ini aku sakit, aku juga mau disembuhkan Tuhan. Saya mau menghidupi saudaraku ya. Bukan cuma dengar apa kata orang. Ngapain saudara ikut Tuhan? Saudara cuma dengar orang bilang Yesus baik, tapi saudara gak ngalamin. Betul gak? Loh, kalau saudara ada makanan yang enak ya, nanti setelah ini mereka udah masak makanan enak saudaraku ya.
Mereka bilang enak banget. Tadi di grup gembala saudaraku ya, ngomong saya udah masak ini, wow enak. Saya nggak percaya saudaraku ya, karena saya belum makannya. Mereka mungkin udah, tapi saya nggak percaya. Tapi saya mau bilang, saya juga mau menikmati nanti Tuhan. Betul nggak? Loh, kita kan mau menikmatinya juga, jangan cuma sekedar gambarnya saudaraku ya. Betul? Kalau saudara dengar orang kesaksian, ngalamin Tuhan, mengalami berkat Tuhan, saudara juga harus bicara. Gak usah iri saudara, saya juga mau alami Tuhan. Amin. Itu yang Paulus bilang kamu harus cemburu. Cemburu apa? Cemburu ilahi, cemburu rohani saudaraku ya. Cemburu itu ngalamin seperti yang dialami saudara-saudaramu. Amin. Loh, saya buktikan, gak punya uang saya buktikan dong, Tuhan itu Jehovah Jireh. Jangan cuma kita tahu Jehovah Jireh, buktikan dalam hidupmu. Amin. Karena kekristenan kita itu mengalami Tuhan, bukan dari apa kata orang, tapi apa dari kata Tuhan. Saya melihat itu terjadi dalam hidup saya, dan itu juga bisa terjadi dalam hidupmu. Amin. Saya ngomong sama anak saya, kalau kamu hari ini ngalamin sama Tuhan, kamu gak usah repot-repot ngalamin seperti yang papa pernah alamin. Makan dari makanan sisa, dari tempat sampah, didaur ulang dimakan lagi. Gak usah ya. Saya pernah alami semua. Asal apa saudaraku, ketika saya menghidupi firman Tuhan, saya gak pernah lagi makan yang seperti itu. Karena kenapa? Tuhan ubahkan hidup saya. Tuhan limpahi saya dengan berkat-Nya yang tidak pernah habis, yang selalu mengalir saudara. Amin. Loh, kita ini diberkati, hidup berkelimpahan bukan karena kerja keras kita. Amin. Karena kalau mau bicara berkat Tuhan itu karena bicara kerja keras saudaraku ya, banyak di sana yang kerja keras, bangunan apapun lah saudaraku ya, kerja keras kan, mulung kan kerja keras kan, keliling saudaraku yang ngambil sampah, betul kerja keras nggak? Kerja keras, tapi mereka kaya nggak? Jangan bilang kaya ya, karena kenapa? Itu ada yang mulung sampah, yaitu bosnya, dia yang nampung. Nggak apa-apa kalau saudara bosnya, enggak saudaraku ya, tapi karena tangan Tuhan, berkat Tuhan. Berkat saudara sekali lagi bukan cuma sekedar dari gaji saudara ya. Berkat Tuhan itu berkat Tuhan itu datangnya dari Tuhan. Amin. Jangan hidup cuma berpikir batasin Tuhan. Berkat Tuhan itu cuma dari gaji saya. Ya sudah, cukup itu aja gajimu, berkatnya. Kalau saya dulu saudara, berkat saya bukan dari gaji saya. Saya percaya dari tempat lain Tuhan bisa berkati saya. Ya. Saya udah dapat gaji, tiba-tiba pulang ada orang yang bilang, "Pergi, saya mau kasih Bapak uang, saya mau berkati Bapak." Wah, dapat berkat. Betul? Jadi saya dapat berkat bukan cuma dari gaji yang saya terima. Amin. Jadi saudara percayalah, hidupmu itu terlalu berharga. Makanya Tuhan itu rela memberi dirinya buat kita. Ingat loh ya, tujuan Tuhan datang ke dunia itu cuma buat kita, buat saya dan saudara. Amin. Untuk saudara tuh menikmati yang terbaik, nggak lagi makan dari tempat sampah, dari tempat kumuh, jelek. Untuk saudara punya tempat yang terbaik. Bahkan hari ini dia naik ke sorga buat apa? Menyiapkan tempat buat kita semua. Amin. Dia persiapkan perjamuan kawin, pesta anak domba buat kita, bukan buat dirinya saudaraku ya. Dia siapkan semuanya buat anak-anaknya. Nah, kita ini harus tahu. Makanya saya bilang kita harus tahu tujuan ilahi Tuhan dalam hidup kita, bukan dunia ini saudaraku ya. Kalau saudara kejarin dunia ini, saudara kerja, sudah kerja dapat duit udah banyak, nikah, dapat istri, dapat anak, selesai hidupmu. Enggak itu saudaraku ya.
Makanya hari ini saya mau saudara belajar betul-betul saudaraku ya. Apa sih yang Tuhan mau? Dia sudah naik ke sorga hari ini. Apa pesannya bagi setiap kita? Ya, saya tunjukin buat saya PPT yang sudah saya kasih. Saudara, Tuhan Yesus selama di dunia ini, dia mau hidup kita ini serupa seperti gambaran yang Tuhan Yesus lakukan di dunia, saudaraku ya. Saudara, kita ini anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus itu memberikan rule perjalanan hidupnya selama di dunia, bahkan sampai dia naik ke sorga, sampai endingnya nanti, saudaraku, memerintah dalam kerajaannya selama-lamanya. Dan kita ini mengikuti apa yang Yesus lakukan. Makanya Yesus waktu dia dibaptis, saudaraku, dia ngomong waktu itu, Yohanes bilang, seharusnya akulah yang dibaptis. Tapi jawaban Yesus apa? Bapak Ibu? Jawaban Yesus sama, sudah seharusnya kita melakukan semua kehendak Bapa di sorga. Artinya apa? Hidup kekristenan kita ini cuma mengikuti apa yang Bapa mau lakukan. Yang Yesus lakukan itu kehendak Bapa. Coba saudara lihat ya. Kita ini makanya yang kita ikuti, yang kita teladani apa yang Yesus lakukan. Lanjut ya. Tuh saudara bisa lihat. Nah, dari dia dipersiapkan, kita ini semuanya ada waktu untuk dipersiapkan. Amin. Jadi waktu kita ini saudaraku bertobat, kita ini gak langsung melayani saudaraku ya. Atau jadi worship leader, langsung jadi apa? Gembala misalnya. Enggak saudaraku ya. Ada proses yang dipersiapkan. Yesus waktu dia dipersiapkan, dia gak langsung muncul saudaraku ya. Betul? 30 tahun dia dipersiapkan. Bagaimana dia dilatih jadi murid, bagaimana dia harus tunduk kepada orang tuanya, betul? Halo, setiap kita semuanya harus belajar tunduk dengan orang tua kita, hormat dengan orang tua kita, amin. Kita harus diajarkan tunduk di mana? Di gereja di mana kita ada dengan para pemimpin kita. Untuk apa? Diproses, dibentuk. Gak ada yang langsung tiba-tiba. Betul? Saudara bisa perhatikan Yesus. Kalau saudara tahu dia dipanggil rabi, dia dipanggil guru, betul? Kenapa? Karena dia lulus. Zaman dulu saudaraku ya, orang-orang Yahudi itu ada sekolahnya. Sampai mereka tuh maaf kata saudaraku, lulus tingkatannya bisa jadi guru, bisa dari rabi. Makanya Yesus itu dipanggil rabi atau guru karena dia udah lulus semua sekolah orang Yahudi. Makanya dari selama umurnya 30 tahun dia itu belajar, dia mengikuti step. Nah kita ini anak-anak Tuhan seringkali disuruh malas, saudaraku ya, nggak mau belajar. Saya mau belajar dari Roh Kudus saja, langsung dari Tuhan, saudaraku ya. Saudara lebih hebat dari Tuhan Yesus kalau begitu. Karena nggak mau diajar sama pemimpin, maaf kata pemimpinnya mungkin, maaf ya, aku lebih rohani dari pemimpinku. Saya nggak berani ngelawan. Ada nggak yang kayak gitu? Di sini nggak ada, saudara. Di luaran saya sering temuin. Betul? Mau diajar, mau dididik, saudara. Itu masa persiapan. Sama waktu Daud dipersiapkan jadi raja, betul? Dia nggak langsung jadi raja, betul? Tuhan bentuk dia, Tuhan proses dia, persiapin. Untuk apa? Hatinya tuh dibentuk. Diajarin Tuhan tuh tunduk, untuk nggak jadi pemberontak, nggak jadi pelawan. Ketemu sama orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang kabur, perampok. Ketemu dengan orang-orang yang bikin dia apa? Nggak bisa semaunya sendiri. Dia belajar, dia ketemu dengan Saul yang mau bunuh dia. Bagaimana dia tidak bisa menyentuh Saul. Dia dipersiapkan sampai dia pantas jadi raja. Yesus juga lakukan hal yang sama, saudara. Jadi kita ini harus belajar, amin. Kalau hari ini kamu sedang dipersiapkan, ingat, suatu hari nanti saudara tidak jadi jemaat saja, amin. Suatu hari Tuhan akan tetapkan saudara menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pengajar, menjadi seorang yang menuntun banyak jiwa kepada keselamatan, amin. Itu rencana Tuhan dalam hidupmu. Gak ada lagi kamu berpikir nanti, oh gak mau, gak ada, saudaraku ya.
Semakin saudara matang, saudara akan tahu tujuan hidupmu. Kalau hari ini mungkin masih ada yang main-main dan apa saudara, pokoknya senang-senang lah. Nggak apa-apa saudaraku ya. Tapi saya mau bilang sama saudara, ada titiknya nanti. Saudara akan jadi orang-orang yang akan menuntun banyak jiwa datang pada Tuhan. Makanya hari ini belajar, amin. Kalau firman Tuhan, ayo pelajari, banyak-banyak dengerin khotbah, banyak-banyak baca firman Tuhan, amin. Dulu saya waktu saya dipersiapkan saudaraku, Tuhan tuh coba bilang, baca firman Tuhan. Pelajari buku rohani sebanyak mungkin. Ya. Setiap khotbah kamu pelajarin dari hamba Tuhan, jenis ini, jenis ini, jenis ini. Kamu harus isi dirimu. Saya dulu belajar dari semua hamba Tuhan, saudara. Karena seperti ini, kalau saudara belajar firman, jangan cuma dari satu hamba Tuhan. Karena untuk memahami Tuhan dari berbagai sudut, itu nggak bisa cuma dari satu orang. Karena Tuhan itu terlalu luas, terlalu besar. Ya, kalau saudara mau belajar tentang kesembuhan, saudara harus belajar dari hamba Tuhan yang dipakai secara karunia kesembuhan. Kalau dulu Pak Petrus Agung bilang, dia belajar dari siapa? Peter Yongren. Dia belajar tentang kenabian, kerasulan. Dia belajar dari siapa? Dari Maurice Rollo. Dia belajar tentang bergaul dengan Tuhan dari Pak Yusak. Dia belajar semuanya. Kita ini juga belajar, amin. Kalau saudara belajar dunia dukun, dunia santet, saudara belajar dari siapa? Salah satunya Dotoni. Betul? Loh, saudara belajar. Saya tuh makanya saya lihat hamba Tuhan yang ada karunia kesembuhan, karunia meripat. Kalau saudara pengajar, saya belajar. Saya sering dengerin khotbahnya Pak Edi Leo. Itu pengajar. Makanya kalau belajar firman Tuhan tuh harus banyak, saudaraku, amin. Dan saudara pakai untuk hidupmu. Itu masa persiapan. Tapi ini kalau sudah masa persiapan, saudara nggak udah malas belajar, ya nggak bisa. Ayo, misalnya contoh hari ini ya. Siapa ini? Di sini semua kebanyakan sekolah teologi ya. Teologi atau pendidikan? Pendidikan ya. Nah kayak gini, saya mau tanya. Dia nanti ujungnya jadi apa? Jadi guru kan? Bukan, jadi apa? Oh, Kepsek. Kepsek itu langsung dia jadi kepala sekolah ya. Luar biasa zaman sekarang ya kalau begitu ya. Enggak jadi guru dulu, langsung jadi Kepsek. Kepala dinas langsung kayaknya. Ya. Hah? Oh, jadi kepala TU katanya, luar biasa. Hah? Oh, S2 dulu jadi Kepsek. Saya baru tahu alurnya seperti itu ya. Ya, jadi staf dulu, gak ada yang langsung dari kepala TU-nya. Saudara kan dari kuliah dibelajarin kan manajemennya, gimana surat menyurat, administrasi, betul nggak? Kalau sekolahmu untuk jadi TU atau kepala sekolah lah, ya. Saudara pasti belajar kan? Tapi kalau hari ini kamu nggak belajar semuanya, kira-kira bisa nggak? Walaupun titelmu misalnya nanti sarjana pendidikan agama Kristen, kamu kerja, kamu nggak pernah belajar, kira-kira bisa kerja nggak? Ayo, nggak akan kan? Kamu mau membina keluarga nih ya, misalnya berkeluarga, tapi kamu nggak pernah belajar nilai-nilai keluarga, kebenaran bagaimana menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, mendidik anak, gimana? Bisa nggak kamu bangun keluargamu? Nggak akan bisa kan? Mesti harus dipersiapkan. Makanya kalau kita di tempat ini, saudara-saudara yang mau menikah, semua anak-anak muda apapun saudara harus belajar. Sehingga waktu saudara membangun keluarga, saudara dipersiapkan. Amin. Nggak ada nanti istilahnya menikah ngambek-ngambekan. Ngambek-ngambekan itu ya, itu bagiannya contohnya lihat aja Kiel, Joanna, Jolin.
Sikit-sikit berkelahi, habis itu damai lagi. Ngambek. Nggak usah nikah. Yang masih kayak gitu. Ya. Nggak gampang saudaraku ya. Seringkali makanya persiapkan dirimu, amin. Siapa yang mau menikah di sini? Yang sudah menikah jangan usah angkat tangan. Mau nikah kan? Belajar dari sekarang. Jangan mikirnya cinta-cinta aja, maaf saudara ya. Mikirnya sayang-sayangan aja. Saudara jangan sering menonton Korea, Cina, penipu itu saudara ya. Film-film romantis. Ternyata pasanganku seorang CEO, mimpi saudara ya. Harapannya, hayalannya tinggi. Ya. Saudara, persiapkan dirimu dari sekarang, amin. Yesus saja alami itu. Betul? Saudara bisa lihat apa yang Yesus contohkan. Dia dibaptis, betul? Makanya kita semuanya harus dibaptis, amin. Dia terima baptisan air, dia terima baptisan Roh Kudus, kita juga harus terima baptisan Roh Kudus, amin. Makanya kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Kita perlu dibaptis api katanya. Untuk apa? Memurnikan jiwa kita. Ya, itu yang Yesus masuk dalam padang gurun. Saudara, semua di sini pernah masuk padang gurun, betul nggak? Padang gurun itu bukan karena keinginan kita loh, saudaraku ya. Padang gurun itulah masa ujian. Kamu diuji. Makanya anak-anak Tuhan akan ngalamin ujian semuanya, saudaraku ya. Seringkali kita nggak buat masalah, tiba-tiba masalah datang. Itu namanya, halo? Padang gurun, tempat kita diuji. Amin. Ayo contoh nih ya. Saudara tuh mau belajar, saya mau belajar mengampuni Tuhan, penuh hidup kasih, penuh hidup sayang ya. Betul? Tiba-tiba nih saudara lagi salom, tiba-tiba anakmu lagi merangut. Mama nih jahat. Ayo nak bantu mama. Enggak mau. Nih kalau saudara jadi ibu gimana rasanya? Anak ajar kurang ini. Betul? Mau rasanya apa? Keluar kamu dari rumah ini. Padahal habis aja apa? Berdoakan, Tuhan buat aku penuh dengan kasih, penuh dengan sayang. Betul? Itu ujiannya. Loh saya alamin sendirilah saudaraku ya. Tuhan, saya mau belajar mengasihi, mengampuni. Saya mau belajar hidup saya Tuhan, mengasihi keluarga saya, kakak saya, saudara saya. Saya habis doa loh dari kamar. Keluar kamar saudaraku ya. Tiba-tiba adik saya, Rege, cuci piring sana. Kamu yang hari ini tugas. Lalu saya bilang, tapi ini kamu yang ngerjain semua ini. Enggak, bagianmu itu. Sambil ngolok-ngolok saudaraku ya. Saya ini kakaknya ya loh. Gimana rasanya? Saya mau, udah mulai naik nih. Tiba-tiba Roh Kudus bicara di hati saya. Loh tadi kamu minta apa? Ajarin aku penuh kesabaran, penuh kasih. Oh iya Tuhan. Ayo belajar mengasihi. Kerjain aja. Jadi akhirnya ya sudahlah Tuhan. Saya diam, saya gak ngomong sama adik saya. Saya pergi ke dapur saudaraku ya. Saya ambil baskom tempat nyuci piring, saya nyuci piring. Sambil dia bilang apa ya, adik saya itu sambil ngolok-ngolok saudaraku ya. Rasain loh. Nah dia pura-pura tuh ya tempat makannya dia ditaruh lagi saudaraku ya. Gimana harga diri seorang kakak? Ya. Tapi ini mau marah, tapi Tuhan bilang, mulai sekarang ayo belajar ngucap syukur sambil nyanyi. Waduh, dia semakin kayak gitu, saya semakin nyanyi suruh. Saya sambil nyuci piring, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Saya pokoknya nyanyi sampai hati saya plong. Terus saya nggak peduli lagi apa yang dia omongin.
sampai saya lulus ujian. Sejak itu saya gak peduli lagi apa kata adik saya mau ngolok-ngolok. Saya gak peduli saudara, saya kerjain aja. Itu namanya lulus ujian. Amin. Kadang-kadang nih ya, saudara untuk kebutuhan nih, tiba-tiba ada kebutuhan yang mendesak. Saudara diuji Tuhan. Padahal itu bukan karena saudara loh ya. Gimana caranya? Ada orang yang kalau diuji dia akan cari pertolongan orang lain. Kira-kira saya mau tanya sama saudara, kalau ujian minta pertolongan orang lain, lulus apa enggak? Enggak lulus kan? Kalau saudara lagi ujian minta tolong teman, minta tolong guru, ketahuan pasti enggak lulus kan? Betul? Makanya saudara, kalau saudara sedang banyak diuji oleh Tuhan, minta tolong sama manusia, enggak lulus. Kalau padang gurun Yesus minta tolong sama siapa? Nggak ada kan? Waktu iblis cobain dia kerjakan semua sampai dia menang. Yesus juga alami saudaraku ya, pelayanan dalam kuasa dan mujizat. Makanya kita ini, hidup kita melayani Tuhan, amin, selama di dunia. Itu contoh. Tapi itu bukan tujuan loh saudaraku ya. Jadi banyak orang berpikir, wah hidup saya pelayanan, melakukan kuasa, mujizat, KKR, dan bukan itu. Itulah bagian yang saudara harus lakukan. Tapi apakah itu tujuan? Bukan. Itu adalah alat Tuhan untuk menyatakan kebesarannya melalui hidupmu. Saudara bisa perhatikan, Yesus mati di atas kayu salib, bukankah kita juga harus mati atas diri kita sendiri, amin? Memikul salib kita. Karena setiap kita ini harus ada yang namanya mati di atas kayu salib. Apa itu? Keinginanmu, egomu, dirimu sendiri nih loh, yang terlalu banyak nafsunya itu loh. Ya, nafsu untuk apa? Nafsu dihargai, dicintai, nafsu untuk barang-barang bagus. Ya. Itu harus dimatikan. Gak gampang, tapi ya Yesus contohin. Saudara bisa lihat bagaimana dia bangkit, dia terima tubuh kemuliaan. Setelah itu apa? Dia naik ke sorga, betul? Waktu dia naik ke sorga, saudaraku, dia siapkan perjamuan kawin anak domba. Setelah itu apa? Setelah perjamuan kawin domba, dia akan turun lagi ke dunia, betul? Untuk apa? Melawan musuh-musuhnya. Dia akan melawan, mengikat antikris. Setelah itu ada kerajaan 1000 tahun. Setelah kerajaan 1000 tahun itu, saudaraku, iblis dan pasukannya akan dilepaskan lagi, dan mereka akan dilempar ke mana? Ke Gehenna, neraka, lautan api. Setelah itu apa? Bumi ini akan dihanguskan. Tuhan akan bentuk langit baru, bumi baru. Di sanalah Tuhan akan memerintah sampai selama-lamanya. Bersama dengan siapa? Saya dan saudara. Ingat, itu tujuannya, tujuan hidupmu loh. Rule hidupmu tuh loh. Saudara harus paham, amin. Kita ini Yesus sudah naik, dia sudah siapkan tempatnya, dia siapkan apa? Perjamuan kawin anak domba. Dan itu tujuan hidup kita semua, amin. Bayangkan saudaraku, saudara ada di sana. Kalau saudara nggak bayangkan, berarti saudara ditinggal di mana? Di dunia ini yang dikuasai oleh antikris dan para pengikutnya. Makanya saudara jangan heran hari ini ya. Kalau buat yang tinggal nih, saya gambarkan keadaan, biar saudara juga membayangkan keadaan itu. Roh Kudus nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita, nggak ada kebenaran. Yang nguasain orang itu cuma kemarahan, hawa nafsu. Karena dunia ini tidak ada lagi yang menahan pekerjaan setan, maka muncullah semua roh-roh orang mati di mana? Di dunia ini. Makanya saudara akan lihat banyak orang kerasukan, kesetanan. Paham ya? Terus apa? Sakit penyakit. Sekarang aja saudaraku orang pada rame, betul nggak? COVID-19 muncul rame. Ini yang terbaru apa? Hantavirus.
Itu rame, saudaraku ya. Penyakitnya memang kan aneh-aneh, karena semua yang diambil dari mana? Lubang neraka. Jadi di dunia ini orang kan nanti, makanya baca firmannya, orang kan kena bisul, mematikan. Orang mau mati nggak bisa mati. Orang yang tidak mau terima lambang binatang 666, saudaraku ya, akan disiksa. Siksanya lebih mengerikan, mungkin dicabut kukunya, sampai saudara nyerahin diri untuk terima tanda binatang. Di tangan dari mana? Di dahi. Kalau nggak mau terima, saudara kan dipaksa. Dikejar, saudaraku ya. Mau lari kemana? Saudara kan tahu kan, kalau saudara lihat teknologi zaman sekarang, orang mau cari orang di hutan sekalipun pakai infrared, saudaraku ya. Pakai pengukur suhu badan, ketemu di hutan sekalipun. Mau lari kemana? Nggak ada tempat lari di dunia ini. Di dalam lautan saudara nggak bisa tahan napas lama-lama. Sembunyi di goa, kalau saudara ada penyakit heuk nggak bisa. Ya kan? Mengap-ngap. Keluar hutan, sudah ada yang nunggu. Ayo. Itu keadaan dunia, saudaraku ya. Sakit penyakit sampar semua di mana-mana. Pilih yang mana? Silakan. Tapi anak-anak Tuhan akan sama-sama seperti Yesus naik. Anak-anak Tuhan juga akan naik. Amin. Makanya sebenarnya hidup kita ini, saudara, Yesus sudah contohkan ketika dia bangkit, dia diubahkan punya tubuh kemuliaan. Sebelum kita terangkat di sorga, kita ini akan diubah tubuh kita ini, kemah daging kita ini jadi tubuh kemuliaan. Itu yang sedang kita persiapkan. Makanya gunakanlah tubuhmu untuk apa? Halo? Melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Matamu jangan suka melihat sesuatu yang jahat. Gunakan buat apa? Untuk melihat kebenaran. Jangan suka nonton film porno. Gunakan matamu untuk melihat kekerasan. Firman Tuhan bilang apa? Kalau matamu yang kiri menyesatkan, congkel. Tangan kananmu yang menyesatkan, potong. Daripada gara-gara satu bagian tubuhmu kamu masuk neraka. Ya. Makanya kalau matamu tuh rasanya membawa kamu masuk neraka, saudara, tutup pakai lakban. Biar sekalian bisa lihat. Ngerti ya? Ingat lo ya, kita ini harus paham. Men, kita dipersiapkan untuk kita terima tubuh kemuliaan. Makanya roh, jiwa, dan tubuh kita kan dikatakan di kitab Tesalonika apa? Hendaklah tubuh, jiwa, dan rohmu baik-baik saja. Agar apa? Agar kamu layak berkenan ketika kau datang menghadap anak domba Allah. Itu yang kita persiapkan, saudaraku ya. Gunakan tanganmu untuk melayani Tuhan. Gunakan tubuhmu jadi bait suci yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan rusak tubuhmu, amin. Ya. Jangan gunakan untuk mukul. Jangan gunakan untuk hidupmu ini untuk hal-hal yang gak berguna. Ayo gunakan semua untuk memuliakan Tuhan. Karena tubuh kita akan diubahkan untuk terima tubuh kemuliaan. Setelah itu apa? Diangkat masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Amen. Setelah itu apa? Kalau sudah perjamuan kawin anak domba, setiap orang yang menjadi anak-anak Tuhan yang masuk dalam perjamuan kawin anak domba, mereka akan turun bersama-sama dengan Yesus. Di mana? Bukit Zaitun. Untuk apa? Lawan tuh perang Armageddon. Baru nanti kita akan memerintah bersama-sama di dunia ini lagi. Selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, dilepaskan lagi tuh segelnya, meterainya. Keluar mereka. Setelah itu apa? Perang, lawan lagi.
sampai dunia ini diganti dengan dunia yang baru. Itu kita. Jadi saudara ini harus punya tujuan itu loh ya. Amin. Jadi kita di dunia ini cuma sementara, saudara. Jangan sayangi dunia ini. Jangan sayangi harta benda. Ada orang, saudaraku ya, karena kerja cari uang, lupa Tuhan. Dia rasa itu yang paling penting di dalam hidupnya. Lupa doa. Alasan apa? Kerja. Nggak apa-apa kalau kerjanya membuat dia diselamatkan. Tapi memang itu loh, di Alkitab pernah ditulis waktu Firaun menyuruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Waktu itu Musa ngomong sama dia, izinkan kami keluar untuk beribadah kepada Tuhan. Loh, kalau kalian keluar, kata Firaun, siapa yang ngerjain batu bata dan lain sebagainya? Mereka harus kerja. Akhirnya apa? Firaun bilang tambah untuk semakin banyak pekerjaan mereka, agar mereka nggak bisa pergi ibadah. Betul? Loh, Alkitab tulis sendiri loh. Waktu ibadah, jangan bawa hartamu ke sana. Kambing dombamu ada di sana. Kalian boleh beribadah. Nggak bisa, kami harus bawa kambing domba kami. Kata Musa. Ibadah bukan cuma hartanya. Hartanya juga harus dibawa. Oh, anak-anakmu tinggal. Enggak, kami sekeluarga harus melayani Tuhan. Ya kan ada kan? Ibadah dia sendiri, anak-anaknya disuruh di rumah aja tuh. Dia Alkitab ditulis. Karena memang Tuhan, setan nggak mau kita bawa semua yang terbaik. Kenapa sih bangsa Israel disuruh berhenti di hari Sabat? Karena mereka diajarin untuk apa? Halo? Diajarin untuk apa? Tuhan tuh yang utama. Kamu boleh kerja, tapi yang menentukan apa pekerjaanmu berhasil atau tidak, Tuhanmu, bukan pekerjaanmu. Paham ya? Amin? Ya. Lanjut. Saat dia naik, kita tahu dia sedang naik hari ini, saudaraku. Pesannya apa buat setiap kita? Lanjut. Yang pertama, kita tidak sendiri. Amin. Ada penolong yang menyertai kita. Yohanes 14 ayat 3 sampai 4. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat 16-19-nya, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Saudara perhatikan baik-baik, Tuhan waktu dia pergi, dia gak tinggalin kita sendiri. Ada penolong dia yang beri dalam hidup setiap kita. Amin. Jadi anak-anak Tuhan, saudaraku, harusnya tidak ada yang hidupnya kesepian. Amin. Gak ada yang sebenarnya, anak-anak Tuhan tuh gak ada sebenarnya haus kasih sayang, saudaraku. Gak ada. Kita itu sebenarnya haus akan dicintai, nggak ada, saudara. Harusnya ya. Kenapa? Karena ada penolong yang dia beri. Penolong yang apa? Yang mengasihi engkau, yang mencintai engkau begitu rupa, yang selalu memeluk engkau di saat kamu sendiri sekalipun. Saudara ya, kalau saudara tuh membangun keintiman sama Tuhan, nggak ada kesepian. Gak ada sendiri. Ya. Saat kamu lagi punya masalah, sekalipun kamu datang, Tuhan aku lagi punya masalah, dia akan datang seperti seorang bapak, seorang kekasih yang peluk engkau. Karena saya buktikan sendiri, saudara. Saya ini sudah kehilangan orang tua saya, ibu saya, ya, dari saya masih kelas 5 SD. Saya memang punya mama tiri, saudaraku ya. Tapi itu gak bisa nggantiin kasih
mama saya. Jadi saya kehilangan itu. Ketika saya bertobat, saya cuma bilang, Tuhan, aku mau beri aku kasih seperti ibu saya pernah memberi kasih itu buat saya. Saya sangat haus akan itu. Saya nggak tahu, setiap saya doa, saya butuh itu, saudara. Saya bisa rasain Tuhan peluk saya. Walau orang di dunia ini, saudaraku ya, bahkan keluarga saya sekalipun ngomongin kami, jelekin kami, saudaraku ya, saya bisa rasain. Sampai Roh Kudus tuh bilang ke telinga saya, kalau manusia nolak kamu, bahkan orang yang terdekat sekalipun nolak kamu, aku nak Tuhanmu yang gak pernah tolak kamu. Saya tuh cuma bisa nangis, saudara. Makanya sampai hari ini saya tuh gak bisa, saya gak pernah kehilangan cinta yang terbaik, kasih yang terbaik. Kayaknya saya gak pernah mau cari dari manusia, karena saya tahu manusia gak akan pernah bisa berikan itu yang sejati itu. Amin. Datanglah kepada Tuhan. Kamu akan temuin cinta yang terbaik yang dunia ini gak bisa berikan. Itu penolong kita loh yang diberi oleh Tuhan. Loh, saya mau tanya sama saudara, murid-murid Tuhan itu ngalamin gak ditinggalin banyak orang? Ngalamin gak pelayanan cuma sendiri? Ngalamin gak? Halo? Ngalamin kan? Mereka ngandalin siapa sih? Coba lihat, Yohanes dibuang ke Pulau Patmos sendiri loh. Kok dia bisa kuat? Nggak kayak zaman sekarang, saudaraku ya. Kalau hamba Tuhan melayani kemana-mana, saudaraku ya, disiapin fasilitas, naik Garuda, hotel bintang 5, siapin ini, siapin itu. Kalau zaman dulu, para rasul, adakah seperti itu? Waktu pelayanan? Enggak, yang ada dikejar-kejar orang mau dibunuh. Thomas aja jalan kaki sampai ke India untuk beritakan Injil. Siapa? Tapi mereka gak pernah sendiri. Karena kenapa? Mereka ada penolong yang menyertai mereka, yang menghibur, yang membuat mereka kuat di setiap langkah mereka. Amin. Makanya kenali penolong dalam hidupmu, amin. Halo. Bicara sama dia setiap hari. Karena di mana dia berada, Tuhan bilang aku berada di sana. Ngomong sama Roh Kudus setiap hari, amin. Jangan biarkan dia diam. Ingat, Roh Kudus itu beda sama setan loh ya. Yang roh halus itu loh. Kalau roh halus itu kerjanya apa? Gak, saudara minta dia maksa diri. Dia sukanya maksa, maunya sendiri. Roh Kudus enggak. Roh Kudus itu asal dia, saudara yang mengizinkan, dia akan bicara. Dia akan masuk dalam hidupmu. Tapi kalau saudara enggak minta, dia diam. Paham ya? Karena pribadinya lemah lembut itu. Bukan suka maksa-maksa, saudara. Kalau saudara bilang Roh Kudus masuk ke hatiku, Tuhan bicara, Tuhan, dia akan bicara. Makanya dosa yang gak bisa diampuni itu apa? Dosa apa? Mendukakan Roh Kudus. Kenapa? Kalau kamu tolak dia gak bisa maksa. Akhirnya dia mundur. Kalau dia mundur, selesai hidupmu. Kenapa? Kamu gak akan bisa bertobat tanpa Roh Kudus. Karaktermu yang buruk, yang jelek itu gak bisa diubahkan tanpa Roh Kudus. Kita, saudara, hari ini mau dengerin firman Tuhan itu karena pekerjaan Roh Kudus. Kalau enggak, saudara enggak akan pernah mau dengar ini firman. Karena apa yang saya katakan ini, firman yang saya bagikan ini adalah roh. Yang cuma bisa diterima oleh roh. Enggak bisa diterima dengan jiwamu, dengan dagingmu ini, enggak bisa. Makanya dulu kalau saudara belum lahir baru, saudara mau khotbah seperti apapun, hamba Tuhan sebesar apapun, saudara bilang, nah raikuak. Dulu saya, saudaraku ya, waktu ke gereja, hamba Tuhan khotbah, saya keluar dari gereja. Ngapain? Nongkrong di tempat parkir. Ngapain? Ngasap, saudaraku ya, membumbung naik tuh asap. Ngobrol sama teman saya. Serius, kapan kembali? Saat persembahan.
Karena dulu kami penting persembahannya masuk. Terus minta pendeta tolong berkati kami, biar apa yang kami kerjakan berhasil. Oh serius, kami tuh sampai nitip kolekte loh saudaraku ya. Saya ini gak bisa, ada kerjaan, mau mancing, titip kolekte ya. Jangan lupa waktu didoain hamba Tuhan ya, kamu ingatin doain kami. Sampai kayak gitu loh. Keluar saya saudaraku, serius. Makanya kalau ada yang suka keluar pas khotbah saudaraku, saya pernah ngalamin kayak gitu. Saya pernah pelakunya tuh. Ya. Selesai. Pokoknya nyanyi dulu. Waktu khotbah saya keluar nongkrong sama teman. Kalau sudah di sana mulai nyanyi, oh sudah, siap-siap persembahan. Terimalah berkat Tuhan. Oh yes, terima kasih Tuhan, aku diberkati. Amin. Modal seminggu saudaraku ya. Nggak tahu saya dapat konsep dari mana. Tapi itu kenapa? Karena saya masih daging. Apa yang disampaikan dari mimbar kebenaran, saya nggak bisa terima. Makanya saudaraku, kita butuh Roh Kudus. Amin. Makanya kalau saudara ngalamin masa penuh Roh Kudus, aku butuh Engkau Tuhan. Amin. Dia tuh bicara lemah lembut dan perlu dilatih. Kalau saudara ngadepin masalah, ingat nih ya, kalau Roh Kudus itu selalu mengarahkan saudara kepada Tuhan. Amin. Kalau dia nyuruh baca Alkitab, dia nyuruh mengampuni, dia nyuruh saudara untuk beribadah, nyuruh saudara untuk melakukan firman kebenaran, itu Roh Kudus. Ingat loh ya, suara Roh Kudus itu selalu mengarahkan saudara kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau suaramu selalu mengarahkan kepada keinginanmu sendiri, ya, suara setan selalu menjatuhkan engkau. Belajar dengerin. Pernah gak saudara ya? Saya sering ngalamin saudara. Saudara mau bohong, tiba-tiba hatimu bilang jangan bohong. Pernah gak? Pernah? Gak pernah? Sering kan kayak gitu kan? Loh saya sering ngalamin kayak gitu loh saudara. Malas baca Alkitab tapi di hati ini baca Alkitab. Itu Tuhan. Saya diundang lagi mau makan-makan, tiba-tiba Roh Kudus bilang, gak usah ibadah. Oh tapi kan Tuhan sayang, makan enak nih, kapan lagi? Ibadah kan bisa aja hari-hari. Ayo belajar, amin. Karena penolong kita itu yang akan menuntun kita sampai kita menyelesaikan semua. Ingat, dia diberikan untuk menyertai kau sampai apa katanya tadi? Selama-lamanya. Saudara. Baca saudaraku ya. Aku akan minta kepada Bapa dan akan memberikan kepadamu seorang penolong supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, saudaraku ya. Ingat, yang bisa bawa kamu ke sorga, ingat kayak gini ya, kamu di sorga, yang membedakan kamu dengan yang lain nanti itu adalah manifestasi Roh Kudus dalam hidupmu. Sinar kemuliaan yang akan terpancar dari hidup kita itu dari seberapa besar Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Paham ya? Di firman Tuhan, Yesus menerima Roh Kudus tanpa batas. Berarti dia dipenuhi dengan semua keilahian Tuhan. Tapi kita manusia itu terbatas yang diberi. Ada yang 10%, ada yang 5%. Makanya kita ini butuh satu dan yang lain saling melengkapi. Untuk sampai bisa apa? 100%. Makanya dibilang kita ini adalah tubuh. Kita ini adalah Kristus, anggota tubuh Kristus. Saling melengkapi. Makanya gak ada yang hebat satu dan yang lain. Ya. Makanya kita butuh saudara seiman kita, amin. Roh Kudus itu diberikan untuk kita saling melengkapi. Paham ya? Belajar, amin. Halo, kok diam semua nih? Tertegun atau lama sekali Pak Pendeta ini? Ya, saya ingatin saudara, Yesus sudah naik nih.
Kita udah ada di tahapnya, dia persiapkan di pesta perjamuan kehidupan domba. Dia pesan buat setiap kita, hiduplah berjalanlah dengan Roh Kudus, karena dia kasih penolong buat kita. Yang kedua, lanjut. Kerjakan apa? Panggilan kita. Dia beri pesannya untuk kita kerjakan panggilan kita. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu itulah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pesan Tuhan buat murid-muridnya apa? Halo, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Hari ini saudaraku ya, sudahkah kita mengerjakan panggilan Tuhan itu dalam hidup kita? Ingat tujuan hidupmu, kekristenanmu apa? Kamu diselamatkan dan membawa orang lain diselamatkan. Jadi bukan dirimu sendiri, saudaraku ya. Amin. Kita ini harus beritakan Injil agar banyak orang diselamatkan. Kamu gak mau kan lihat saudaramu masuk neraka? Loh, saya ini aja saudaraku yang ngelihat orang aja di luar sana, gak ada saudara saya. Saya tuh kadang-kadang mikir kayak gini ya saudaraku ya. Paling ngurus jemaat nih ya. Kita ini udah baik, berusaha agar dia ini hidupnya baik, gak hidup seperti yang dialami keluarganya dari atas sampai bawah. Diingatin, jangan sampai buat hidupmu hancur. Udah dikasih tahu saudaraku ya. Kadang-kadang ngorbanin tidur, dipanggil, suruh doain, gimana bang, masalah saya seperti ini. Udah dikasih tahu. Kadang-kadang saya doa sama Tuhan, Tuhan, kenapa ya Tuhan ya? Ini anak bukan, istri bukan, suami bukan, hubungan darah nggak ada. Harusnya kan gampang, sudah dikasih tahu nggak dengar ya udah. Kini kita harus ngeluarin, sudah kita bantu, ngeluarin uang lagi. Tapi begini, harusnya kan, oh biarin aja. Emang enggak jawaban Tuhan apa? Sama. Kamu juga enggak punya hubungan darah sebenarnya sama aku. Tapi aku rela datang ke dunia buat kalian. Buat itu loh, saudaramu itu loh, yang kamu enggak punya hubungan darah. Jadi kalau aku mau dia diselamatkan, kamu juga punya hati yang sama untuk dia diselamatkan. Itu saudara. Kan saya ngomong sama para gembala, ya udah nasib kita seperti ini, udah destiny kita seperti ini, menolong orang lain untuk dimenangkan, diselamatkan. Walaupun seringkali apa yang kita kerjakan gak dihargai, dibilang terlalu ngontrol, marahin, gak peduli, ya. Tapi buat saya gak mau salah, ya. Makanya saudaraku ya, hargai kalau pemimpinmu negur kamu, amin. Makanya Tuhan bilang apa? Anak yang kukasihi, kuajar, kudidik. Tapi kalau kita ini gak diajar, dididik, berarti kita gak dicintai. Hanya istri saya kalau ngomong sama anak saya, lebih baik mama seperti ini, karena mama mau kamu baik, daripada kamu biarin kamu mau semua sendiri, tidur semua mau sendiri, main HP mau sendiri. Kan banyak yang kayak gitu kan, mama gak ngerti, ya kan? Oh, seringkali kita kan sama Tuhan maunya kita kayak gitu juga kan. Halo, Tuhan gak peduli. Kenapa Tuhan biarkan aku seperti ini? Ya.
Kalau Tuhan nggak peduli, sudah selesai kita ini. Saya ada ngomong sama orang, saudara, kalau kita ini nggak mau hidup kita ini nggak menyerahkan sama Tuhan, selesai saudaraku ya. Kalau Tuhan nggak sayang sama kita, tinggal dia tempelin 2 jarinya di hidungmu loh ya, 2 lubang hidungmu, nggak bisa napas kamu. Kalau saudara masih napas hari ini, berarti dia masih sayang sama kamu. Dia kasih kesempatan buat kamu berubah, men. Lihat kiri kananmu, hati-hati jangan sampai Tuhan tutup 2 lubang hidung itu. Ya, berubah, men. Ya. Tujuannya Tuhan apa? Kita memuridkan, amin. Bawa banyak orang untuk kenal Tuhan, amin. Makanya kalau di gereja ini saudara diajarkan tuh, saudara dimuridkan, karena memang perintah Tuhan, amin. Jadi kalau saudara ikut som, perintah Tuhan ya? Halo? Perintah Tuhan kan? Mau ikut som atau saudara mau ikut sekolah teologi STT, biar tahu rasa saudara ya. Tuh lihat Owen sama Penus itu loh saudara. Berapa tahun? 4 tahun. Nah, kalau belajar tuh didikannya 4 tahun loh saudara. Som cuma sebulan 2 bulan, itu aja berat minta ampun. Coba lihat, nanti tanya ya sama Kak Owen sama Kak Penus itu, anak-anak muda. Ya itu udah siang malam saudara, 4 tahun loh saudaraku ya. Belum lagi terima air hujan lokal. Kalau buat salah, rasain. Perlu seperti itu. Ya. Tapi itu bagus. Karena memang dimuridkan, harus dipersiapkan. Amin. Sampai ujungnya saudara kita bangkitkan pemimpin. Amin. Itu panggilan kita, destiny kita. Maka tugas kami di sini, saudaraku, para pemimpin di sini, membangkitkan saudara. Apalagi yang saudara tahu, saudara akan pergi ke kampung, saudaraku ya. Jangan sampai di kampung nanti pulang-pulang, nikah, punya anak, beranak, pinak. Setelah itu gak ngapa-ngapain, berkebun. Sederhana banget Tuhan panggil kamu untuk diselamatkan. Paham ya? Kamu yang harus bangun layanan di sana. Saya dulu ngomong sama Bang Dede loh ya. Ngapain kamu kalau kerja ke kampung sana cuma jadi PNS? Apa? Emang tujuan Tuhan buat hidupmu itu PNS, saya bilang. Enggak. Udah, buka gereja di sana. Kalau kamu nggak bisa mengikuti gereja yang lain, udah buka aja. Makanya dia mulai pelayanan. Amin ya. Makanya kalau di tempat ini ada yang pulang ke kampung dan sebagainya, saya akan pantau. Pokoknya harus ada berdiri itu pelayanannya. Kalau nggak ada, coret dari gereja ini. Nggak pernah kenal. Lo serius saudara gue? Tanya yang pergi-pergi ke sana. Karena kita memang dipanggil untuk itu kan lo, perintah Tuhan lo, amanat agung lo. Kalau saudara nggak kerjain, jangan mimpi dibawa kawan-kawan perjamuan kawinan dong, nggak ada. Karena kenapa? Yuk lanjut yang ketiga, yang terakhir. Apa katanya? Berdiri dengan kuat, setia mengerjakan tugas panggilan kita. Matius 25 ayat 23, apa katanya di situ? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam. Siapa yang masuk dan turut dalam kebahagiaan tuannya? Siapa? Hamba yang baik dan setia. Siapa yang setia? Saya lagi, enak banget saya. Baca tuh, memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, sehingga akan diberikan kepadamu yang besar. Jangan saya aja, gak kerja lagi. Lu lihat tuh, mengerjakan apa yang Tuhan tugaskan dalam hidupmu.
Apa tugasnya? Nyapu lagi. Apa? Tadi sebelumnya apa? Mengerjakan amanat agung. Beritakan Injil. Apa? Baptislah mereka. Berarti saudara sudah dipanggil untuk membaptis loh, saudaraku ya. Owen sudah berapa di sana udah dibaptis? Belum. Venus. Wah, 6 loh. Ayo, saudara di sini udah berapa lama? Ayo. Terus apa? Bangun murid. Ya. Bangun komunitas sel, saudaraku ya. MK. Sana Owen, kumpulin, ajarin firman apa yang kamu dapat di pemenang. Ya. Enggak usah pikirin yang lain. Latih. Amin. Loh, memang itu panggilan kita. Makanya sampai nanti Tuhan bilang waktunya sudah tiba. Dia panggil kita, dia bilang baik sekali hai hambaku yang baik dan setia. Kamu sudah bertanggung jawab ngerjain semua panggilanmu. Beritakan Injil, melayani Tuhan, memuridkan mereka, terus apa? Membuat mereka jadi pemimpin-pemimpin. Itu loh bagian kita. Amin. Amin, Josephine. Bukan dipanggil jadi bos bakri. Ingat tuh ya, destiny mau apa? Sampai nanti kita dipanggil, kita menghadap Tuhan, bilang apa sama hidupmu? Baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Karena kamu udah melakukan panggilanmu. Amin. Jadi tujuan hidupmu bukan menikah. Tujuan hidupmu bukan kerja di dunia ini. Itu cuma bagian kamu mengerjakan destinimu. Kalau kamu punya pasangan, pasanganmu membantu kamu mengerjakan panggilanmu. Amin. Makanya Tuhan bilang kalau cari pasangan, pasangan yang sepadan. Jangan kamu mau pelayanan, yang satu gak mau pelayanan. Di rumah aja kamu, pokoknya bagian kamu tuh beranak pinak aja. Jangan cari pasangan yang seperti itu. Ya. Cari kalau kamu pelayanan, setidaknya pasanganmu ikut melayani. Amin. Agar saudara bertumbuh dengan Tuhan, agar pasanganmu itu adalah pasangan yang sama-sama menyelesaikan destiny. Amin. Mau belajar saudara? Itu loh tugas kita nih. Jadi kalau kita hari ini memperingati Tuhan Yesus naik ke sorga, tugasnya berat. Betul? Dia kasih, makanya caranya untuk kita berhasil apa tadi? Bergaul sama penolongmu. Untuk ngerjain apa tadi? Amanat agung tuh loh. Pahami konsep amanat agung ya. Kamu beritakan Injil, muridkan mereka, bangkitkan mereka jamak seperti kamu. Tuh loh. Jadi jangan cuma ingat kita melayani kesembuhan, doain mereka mujizat. Itu salah satunya agar mereka jadi para pemimpin pasukan Tuhan yang memenuhi seluruh bumi ini dengan firman kebenaran. Amin. Amin. Aduh, aminnya lemas ini. Amin. Ya, saya berdoa kita semuanya belajar dan mengerti ini. Sampai kita menunggu apa? Tuhan bilang sudah selesai. Kalau saudara ikut pelayanan Batra, kenapa Batra itu ngerjain? Kita harus doling, kita harus doa, kita harus mengalahkan semua musuh. Untuk apa? Agar gak ada orang yang terikat lagi, sehingga waktu kita beritakan Injil, setiap orang yang tertawan oleh musuh ini dilepaskan dan mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Amin. Setelah itu kita muridkan mereka, terus kita bangkitkan mereka jadi pasukan. Jadi pahami saudaraku, kenapa Tuhan suruh Batra pelayanan dari kota ke kota, desa demi desa, saudaraku ya. Kenapa sih kita harus doling, kita harus peperangan? Jangan saudara gak tahu kenapa peperangan. Biar saya kaya raya, saya menjarah. No, bukan itu. Itu adalah bagian salah satu yang saudara akan terima. Tapi tujuannya adalah setiap jiwa ini dimenangkan, setiap jiwa ini dimuridkan. Mereka dibangkitkan untuk mengenal
Tuhan dan mereka jadi orang-orang yang membawa jiwa-jiwa juga. Itu tujuan hidup. Amin. Yo lihat kiri kananmu, bilang tujuanmu itu adalah selesaikan panggilan Tuhan. Untuk bawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa, kita siapkan hati kita. Jadi jangan malas-malas, amin. Kalau disuruh ikut som, ayo ikut som. Belajar sama-sama. Yesus saja belajar untuk dididik. Kita juga harus belajar sama-sama untuk dididik.